Talabul ilmu, utlubul ilmu. Mungkin kita udah tahu hadis itu tuh. Tuntutlah ilmu, cari. Ilmu terus dicari. Didatangi. Akinilah do tampik gini gua do masjid. Awak datang kamari, ustaz datang kamari, kita saling berbagi di sini. Kalau dulu baturui ke rumah guru. Kadang tak nyaja awak bagai do. Bawa baca itu saja. Besok guru ka menyebik padih yo. Kau maduk di sawah yo, datang yo. Yo jawab. Itu caranya. Pai ke sawah guru, pai ke ladang guru. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها النبي والكوكب الدري يا أيها النبي والكوكب الدري أنت إمام الحضرة سلطانها الغيبي أنت إمام الحضرة سلطانها الغيبي يا أيها النبي Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam alladzi akhrajan nas minadh dhulumati ilan nur wa yahdihim ila siratal mustaqim amma ba'du. Rabbi shrah lana sadri wa yassir lana amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma faqihna fiddin wa 'allimna ta'wila bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Puji dan syukur selalu kita ucapkan kembali kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, biidznillah wa qadarullah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, sampai ini malam kita masih diberikan oleh Allah umur panjang, sehingga dengan nikmat umur tersebut kita bisa datang bersama, hadir di majelis ilmu, telah melaksanakan sholat maghrib, sholat sunnah, dan insyaallah menuju sholat isya yang kita tunggu. Alhamdulillah kita masih diberikan oleh Allah kesehatan, insyaallah zahir dan batin, sehingga dengan nikmat sehat tersebut kita bisa melangkahkan kaki hadir di majelis ilmu kita ini. Alhamdulillah kita masih diberikan oleh Allah yaitunya kesempatan dan waktu luang serta keistiqomahan hati. Mudah-mudahan dengan waktu luang dan kesempatan serta keistiqomahan hati itu kita diberikan oleh Allah taufik dan hidayahnya. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama kita hormati Bapak Ibu pengurus
Masjid An-Nur rahimakumullah yang hadir, Bapak Ibu, orang tua kita, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidikan yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu, rahimakumullah. Kita doakan semoga beliau sehat selalu, panjang umur, dan diberikan kekuatan di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Sama kita hormati para santri, peserta pesantren, pondok pesantren yang hadir bersama pimpinan, bersama pembina, pendamping, rahimakumullah. Alhamdulillah, malam ini kita diizinkan Allah kembali ketemu dalam taklim kita, kajian bulanan kita, menyambung pembahasan kita yang lewat, yang sudah kita sampaikan. Kalau ingin melihat, silakan buka di YouTube dilihat. Dan ambo tadi sebelum kemari dengar dulu ceramah pembahasan bulan kemarin. Yang kita sambung bulan Juni, bulan April, bulan Mei. Kalau Juni kita membahas masalah korban kemarin. Sekarang Juli. Bicara masalah manfaat, faedah kita hadir dan duduk di majlis ilmu. Gunoe wa hadir pai wirid doh, mendengar kajian doh. Ada enggak manfaat atau faedahnya? Atau sama saja enggak duduk di warung, duduk di kedai, duduk di rumah? Ternyata tidak. Hadir di majlis ilmu itu sangat luar biasa manfaatnya. Yang jelas-jelas saja kita dapat ilmu pengetahuan. Dari tidak tahu kita menjadi tahu. Karena nanti ada berbeda nanti orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Jadi pembahasan kita yang kita lanjutkan, sudah beberapa hadis yang kita uraikan kemarin. Di antaranya Allah bentangkan jalan menuju surga. Kemudian juga dia mendapat ketenangan, mendapat rahmat, mendapat naungan dari malaikat, dan dibangga-banggakan oleh Allah di hadapan, di sisi makhluk-makhluk yang lainnya. Itu hadis Rasul, hadisnya sahih. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi nanti kalau ada yang bertanya silakan, atau anak-anak pesantren yang ada yang bertanya boleh. Tapi jangan bakal lui mendengar. Wa idza quri'al Qur'an fastami'. Fastami', mendengar. Al-A'raf 204. Wa ansitu, diam. Dengar, diam. Kalau tidak salah itu Jumat kelima kemarin itu juga yang Bapak sampaikan di sini itu. Karena banyak yang lengah. Khatib khutbahnya main-main jo, main handphone. Ada main handphone Pak Ji. Waduh, luar biasa. Itu Jumat kemarin itu. Mato wak yang nampak. Khatib khutbah sekolahnya main handphone sudah itu. Dikasihan dia tidak berilmu, tidak mungkin itu. Dia lettingan para pejabat. Tapi begitulah, sampai di situ baru pengetahuannya. Main handphone, kadang mau mencari-cari, dicari-cari situ tuh di HP itu. Begitu bana dunia tuh, gangguannya. Makanya penting ilmu pengetahuan tuh. Yang jelas itu sudah melanggar. Apa yang dilanggarnya? Aturan Allah. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u.
Kalau ada orang baca Al-Quran, khatib itu, ceramah itu ayat-ayat Al-Quran dibacakan itu. Istama'a, danga, wa ansitu, diam, la'allakum turhamun. Kalau kita danga, kita diam, Allah berikan rahmat. Kan hebat itu. Makanya dengar ya. Ya lalu kalau menakur itu lalu ujungnya itu. Gitu. Kan nakur. Itu adab di majelis ilmu. Silakan nanti antum lihat di kitab-kitab. Ini kan anak pondok pesantren itu. Pelajarilah tentang adab di dalam majelis ilmu. Nah, kalau Rasulullah menerangkan itu mata sahabat tuh ngelotot gitu. Ndak baranti-ranti mencari itu dong. Dicari sadalahnya apa yang diucapkan, bagaimana dalilnya. Di zaman dulu kan catatan tidak ada. Zaman sahabat mana ada catatan itu? Tidak ada. Kalau ada yang ketahuan mencatat, itu hadisnya tidak diakui itu. Berarti lemah ingatannya itu. Dhaif nanti jatuh hadisnya itu kalau hadis. Makanya dengar. Jibril ke Nabi kan juga dengar. Kan tidak dicatat dong. Ya Muhammad, catat, betul. Enggak kan? Tidak. Tapi ikra. Apa itu artinya? Baca. Itu transfer dari mulut ke mulut, mulut ke telinga, nanti ditangkap oleh otak. Gitu. Bacakan, dengar, ditangkap, dengar pakai telinga dengarnya ya, tidak pakai hidung. Dengar, kemudian tangkap otak. Gitu. Baru dibawa pulang. Sampaikanlah nanti kepada sahabat. Itu caranya. Jadi makanya kalau ada guru menerangkan di sekolah mana kayak gitu juga didengar. Ya, Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi hadis selanjutnya ternyata hadir di majelis ilmu itu manfaat dan fadilahnya dia dicatat sebagai amal fi sabilillah. Amal fi sabilillah. Man dakhala masjidana hadza, kata Rasul. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam Sahih Al-Albani. Siapa yang masuk ke dalam masjidku ini liyata'allama khairan, kecuali dia untuk mengajarkan atau mendengarkan, mendapatkan kebaikan, au yu'allimahu, atau untuk mengajarkan kebaikan. Jadi siapa yang masuk ke dalam masjid untuk mendapatkan kebaikan, belajar kebaikan, mendengarkan kebaikan, ilmu-ilmu kebaikan, au yu'allimahu, atau menyampaikan kebaikan. Nah, kalau yang mendapat kebaikan tentu para jamaah, menyampaikan kebaikan tentu ustaz, guru, dia. Nah, itu. Kana kal mujahidi fi sabilillah, bagaikan dia berjihad pada jalan Allah. Jadi siapa yang masuk ke masjid untuk ingin mendapatkan kebaikan atau menyampaikan kebaikan, ilmu-ilmu kebaikan, itu dia mendapat pahala fi sabilillah. Nah, kan luar biasa itu. Jihad fisabilillah itu sangat hebat sekali. Kalau meninggal di medan jihad itu dakhalil jannah, balasannya surga. Tidak ada balasan yang lain. Makanya anak-anak yang sekolah, kalau di kampung dulu kayak gitu, anak-anak yang sekolah agama khususnya, itu dia adalah ibnu sabil, anak yang berada pada jalan Allah. Itu dia mendapat
Jatah itu, apa jatahnya? Zakat. Gitu mana orang kampung dulu memperhatikannya. Anak syanu sekolah di MTS, anak syanu sekolah di pesantren, anak syanu sekolah di agama, dia sekolah di situ. Kalau ada orang membagikan zakat, dia mendapat itu. Kenapa? Jatahnya di sana ada bahagian Ibnu Sabil. Carilah dalam Asnaf 68 tuh, atau Taubah 60. Kan ada bagian Ibnu Sabil di sana. Jadi kalau ada anak-anak pondok, anak-anak sekolah agama, ajukan nanti permohonan kepada Basnas, itu dia ada haknya di sana. Basnas kota atau provinsi, ataupun ke dalam Semen Padang, ataupun lembaga-lembaga amil zakat lainnya, amil lembaga zakat lainnya. Ada haknya di sana. Bantu dia. Atau bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin membagikan zakat, zakat mal, carilah anak-anak yang Ibnu Sabil. Anak yang berada pada jalan Allah, sekolahnya dia memperjuangkan, sabananya wajib dibantu. Malah kalau ada masjid itu sangat luar biasa sekali itu. Ada satu masjid bagusnya kayak gitu, cari anak yang memang betul-betul dia otaknya cerdas, ndak pamaleh do, mau dia sekolah agama, sampai kayaknya, nak kamu mau sekolah agama, kami biayai sampai kuliah. Besok lah selesai kuliah, kamu baru kuliahnya ke Al-Azhar ke Mesir sampai tamat, jadi hafiz Quran dia, menjadi ulama dia. Nanti kalau selesai nanti mengabdi ke kampung, ke masyarakat. Ini memang tidak mudah dah Bapak Ibu. Tidak mudah. Setahun 2 tahun tidak nampak dah. Tidak nampak hasilnya. Jadi ulama itu bukan hal yang mudah itu. Perjuangannya lama. Tidak sama aja membangun masjid. Membangun masjid setahun 2 tahun selesai itu. Nampak megah, wah hebat. Full AC. Atau sekolah-sekolah umum lainnya, masuk kedokteran. Enggak begitu sulit itu. Tapi kan jadi ulama itu sangat luar biasa. Tantangannya banyak. Dia nanti akan menjadi panutan. Kalau jadi dokter itu kan SD, SMP, SMA, mungkin jurusannya IPA atau matematika, kemudian ambil kedokteran. Berapa kuliahnya? 4 tahun atau berapa tahun, kemudian nanti ada koasnya. Selesai itu nanti ada kuliah khususnya, dokter spesialis dan macam-macamnya lah gitu kan. Jadi dokter bisa praktek buka, selesai. Dokter Sianu, bisa tuh. Tapi jadi ulama enggak bisa kayak gitu Bapak Ibu. Enggak bisa. SD, SMP, terus pondok pesantren, terus dia kuliah segala macamnya. Yang ulama itu yang memberikan gelar, yang mengakui adalah umat. Ilmunya diakui, keimanannya diakui. Dia ngerti tentang kitab, dia paham tentang hukum-hukum Allah, mengamalkan syariat Allah, bisa membedakan halal dan haram, hak dan batil. Dia teguh pendiriannya. Hati-hati juga itu. Banyak juga ulama sekarang yang sesat. Bukan hanya sesat, menyesatkan. Itu bahaya itu. Dallu wa adallu, sesat menyesatkan. Itu beda tuh Bapak Bu. Kalau sesat hanya dia sendiri yang sesat, mungkin tidak ada pengaruh dia awak dari masalah lah. Kalau sudah menyesatkan, itu luar biasa itu. Dia punya masyarakat, dia punya jamaah, dia punya mungkin ratusan ribuan santri. Ya Bu ya, tidak seorang 2 orang doh. Mungkin ratusan ribuan santrinya. Dia punya pondok pesantren yang mewah, yang hebat, tapi dia sudah menyesatkan. Kita tidak bahas itu. Ini contohnya saja. Dallu wa adallu. Maka menjadi ulama itu bukan mudah.
Harus istiqomah. Sia yang dikecian ulama cari dalam Al-Quran. Bukan sembarangan. Ulama itu adalah orang yang paling takut tunduk kepada Allah. Innama yakhsyallah min ibad. Sesungguhnya ulama itu adalah orang yang paling tunduk dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak main-main. Saya lihat Buya Hamka, beliau siap meletakkan jabatan beliau demi apa tu? Demi akidah, demi keyakinan supaya umat tidak sasik. Nah gitu. Saya lihat Said Kutub, baca sejarah ya. Di mana beliau berakhir di tiang gantungan. Gitu. Untuk apa tuh? Mempertahankan keyakinan. Sabilillah. Hadirin sebab itu Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, kalau bisa Mas Haji awak mewujudkan kayak gitu kerencak tuh. Ada anak-anak awak gitu kan, dia memang dia betul-betul pilih ya, seleksi, saring. Kau perlu ketat seleksinya. Mungkin baca Al-Qur'annya, hafalannya, dia dijamin di sekolah kan. Siapa yang nyekolahkan? Ya, masjid. Dari mana diambilkan? Bisa dari zakat atau dari para dermawan. Gitu. Kan sangat luar biasa itu. Kalau itu jadi, Masya Allah, nanti dialah ulama yang kita sekolahkan tadi itu yang akan membina umat, yang akan melanjutkan perjuangan. Itu memang tidak bisa sepintas lalu saja, enggak. Memang setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Nah gitu caranya. Enggak bisa setahun 2 tahun. Hanya kadang-kadang repotnya mereka berganti pengurus masjid, kok lah berganti lah programnya. Yang anak yang sekolah tadi itu letaniannya saya. Bukan gitu. Tetapi lanjutkan. Kalau memang betul-betul kita. Jadi kalau berbuat itu bukan karena tapi karena Allah. Oh ini ndak anak awak ada ustaz, Buya ndak anak awak. Ya bukan anak awak. Jangan anak awak anak orang. Nampaknya dia itu adalah manusia, mau dia nanti membimbing umat. Nanti yang perlu. Makanya jadilah kita itu, ulama itu sangat luar biasa. Ulama itu pewaris para nabi dan rasul. Al ulama warasatul anbiya. Maka luar biasa itu. Nabi dan rasul kini tidak ada secara jasadiah. Beliau sudah wafat. Perjuangan para nabi dan rasul apakah tidak ada yang melanjutkan? Ada. Siapa? Itulah para ulama. Para penghafal Al-Quran banyak yang meninggal dulu di medan perang. Iya. Sekarang ada enggak para penghafal Al-Quran? Banyak. Mungkin Bapak Ibu kan melihat di televisi itu, kecil-kecil dia sudah menjadi hafiz Quran kan. Nah kalau binanya taruh, nanti dia akan menjadi ulama. Faham Al-Quran, ngerti hukum Allah, dan dia menerapkan, nanti mengajarkan kepada masyarakat. Oh ini hak, ini batil, ini boleh, ini tidak boleh. Dia yang akan menyampaikan. Memang para nabi dan rasul tidak ada, tetapi perjuangan nabi dan rasul ada. Nah, itulah para ulama. Jadi oleh sebab itu Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, mari kalau ada awak kabar zakat, berinfak, bersedekah, mungkin ada awak zakat mal, zakat apalah namanya gitu kan, berikanlah kepada orang-orang, anak-anak yang betul-betul berjuang pada jalan Allah. Nah gitu. Contoh ada anak-anak awak yang hafiz Quran doa, motivasinya juga itu. Itu caranya. Kamu mau masuk pondok pesantren? Saya sekolahkan, bapak sekolahkan. Nah, biayanya tinggal aja emaknya, tidak ada masalah. Tapi biaya sama kita, berapa biayanya? Itu caranya.
Ada. Sekarang ada di Padang ini ada kayak gitu. Para darmawan. Itu kemarin sudah wisuda akbar itu 8 orang hafiz Al-Quran 30 juz. 30 juz. Kan hebat itu. Lah dalam kepalonya. Nah, itu calon-calon ulama itu. Malah ada satu darmawan sekarang yang menanggung nanti dia dikuliahkan sampai tamat. Itu kantor gubernur kemarin itu. Kita hadir acaranya. Hari Ahad kemarin. Kan luar biasa itu. Jangan cemas pula Bapak Ibu. Rezeki kita tidak akan berkurang. Nanti akan bertambah. Sangat luar biasa. Jadi Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, siapa yang masuk ke dalam masjid, dia tidak ingin mencari apa-apa kecuali ingin mendapatkan kebaikan, ilmu yang bermanfaat atau menyampaikan ilmu yang bermanfaat, ilmu-ilmu kebaikan, maka kana fi sabilillah, dia bagaikan berjuang atau berjihad pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada bertanya Bu? Boleh? Bang, ada tanya bang? Tanya. Iya kamu? Awak? Nama lain tuh. Tanya. Enggak. Enggak celik sama dia ya. Enggak pindah dari sana. Pindah sana tuh. Kalau nya pegalui pindah ke situ. Nah. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Dengarkan. Antum geser sana. Geser. Sedekat bapak tuh. Tuh, pintar kamu tuh. Anak soleh emang kayak gitu. Ya. Anak tuh tidak ada yang nakal, cuma aktif. Ingin mangga 2 orang sih kerjanya. Itu aktif namanya itu. Dalam konsep pendidikan seperti itu. Dalam teori pendidikan, anak yang nakal itu tidak ada. Cuman anak yang aktif ada, yang super aktif ada. Lalu mulai orang mengecek, gitu. Sadualahnya panjang, punya orang punya nyawa dah. Gitu. Baik, Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi hadis selanjutnya ada yang bertanya? Tidak. Kalau tidak kita lanjutkan hadisnya. Bahwa hadir di majelis ilmu itu, kalau awak beruduk di rumah, itu yang penting. Hadisnya iza tawaddu, apabila salah seorang ahadukum fi baiti, beruduk di rumahnya. Jadi beruduk di rumah dulu sebelum kemari. Apabila seseorang beruduk di rumahnya, summa atal masjid, kemudian dia datang ke masjid untuk sholat berjamaah, sholat sunnah, kemudian duduk di majelis ilmu, menunggu waktu sholat yang akan datang, kana fi sholati, bagaikan dia orang dalam keadaan sholat, hatta yarji', sampai dia kembali pulang. Bu, lihat aja Bu. Ibu kini sedang sholat. Sedang sholat atau sedang duduk? Sedang duduk. Ibu mendapat pahala sholat karena belum pulang. Tapi sadarnya tadi baru duduk di rumah. Iza tawaddu ahadakum fi baiti, apabila dia beruduk di rumahnya, hatal masjid, kemudian dia datang ke masjid. Itu kuncinya tuh. Bodoh di rumah, datang ke masjid, mendengarkan apa yang disampaikan oleh ustaz, oleh buya, oleh guru. Kana fi sholati, bagaikan dia dalam keadaan sholat pahalanya, hatta yarji', sampai dia kembali pulang. Kan hebat tuh pahalanya ya, pahalanya. Kita kan cerita pahala kok, keutamaan atau fadilahnya. Nah, jadi oleh sebab itu makanya penting bagi kita fala hadza
selagi dia tidak melakukan perbuatan sia-sia. Itu pantangannya cik lagi itu. Wasabbaka bainah, perbuatan sia-sia itu, dia melakukan perbuatan sia-sia itu, satu, dia tidak fitnah, dia tidak ghibah, dia tidak adu domba, tidak melakukan perbuatan maksiat lainnya, atau dia tidak melakukan hal-hal sifatnya yang akan merusak dari pahala ibadah itu sendiri. Nah, jadi seperti apa dalam sholat? Dalam sholat itu kita jaga semuanya, wudu anda batal. Nah, kemudian tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang gulul, yang sia-sia, yang tidak bermanfaat. Termasuk anda lalu. Kalau dalam sholat lalu kan tak boleh dong. Boleh dalam sholat lalu? Tidak dapat pahalanya nanti. Nah, jadi hatta yarji'. Jadi kalau kita datang ke masjid, berwudu di rumah, tidak melakukan sia-sia, artinya larang pantang di dalam sholat itu kita jaga, yang akan membatalkan sholat, maka kita mendapat pahala sholat hatta yarji' sampai kita kembali pulang. Tapi kalau lapai ke jamban lo keluar dulu, atau lah mengantuk lo, labatah lo wudu, maka ilmu saja yang dapat pahala ilmu. Pahala solat tadi sudah tiada lagi. Makanya penting, jangan sampai lalu, jangan sampai awak melakukan perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Akan sangat luar biasa itu. Ada yang bertanya? Silakan, boleh. Tidak apa-apa. Di jam 7:30. Hadirin kaum muslimin, kalau tidak kita lanjutkan. Siapa yang hadir di majelis ilmu, maka dia dicatat amal kebaikannya itu di illiyin. Dia ada sijin, ada illiyin, ada sijin, ada illiyin. Gitu. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kata Rasul, salah satu fi itsrihi shalah, salah seorang apabila telah selesai melaksanakan salat, lagwau bainahuma, dan tidak dia melakukan perbuatan sia-sia. Perbuatan sia-sia itu tadi itu, dia jaga wudunya tidak batal, kemudian dia tidak melakukan perbuatan-perbuatan maksiat lainnya, dia menjaga seperti menjaga dalam kondisi dia sholat. Kitabun fi illiyin, maka dia dicatat di dalam catatan amal kebaikan di sisi Allah di illiyin, catatan amal kebaikan yang baik. Kan sangat luar biasa itu. Jadi makanya kalau awak mendengar kajian, mendengar wirid, jangan kita melakukan tindakan dan perbuatan sia-sia. Duduk elok-elok, awak dengar, kalau tidak faham awak bertanya, kemudian dan tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang merusak dari kebaikan yang kita lakukan itu. InsyaAllah Allah akan berikan yang terbaik itu. Kan mudah beramal itu. Hadir aja di majelis ilmu kita sudah mendapat banyak kebaikan. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Ada yang bertanya? Silakan. Kalau tidak kita lanjutkan. Di antara adab di majelis ilmu, 1, ikhlas. Bahasa wa ikhlas, gitu. Ikhlas, datang karena Allah, bukan karena yang lain. Jadi kalau anak-anak bapak, anak-anak pondok ini dek karena takwi dek pembina, luruyan niat welia, atau dek karena absen, atau dek karena ada pacar awak kamari awak tibuh lo, itu ndak muah tu do. Ya yang awak tibuh lo, ndak tibuh ya yang awak dua ndak lah tibuh do, ndak muah tu do. Tapi karena Allah
Nah, kalau ikhlas karena Allah, maka itu bahagian dari adab. Ilmu Allah akan berikan, Allah akan tinggikan harkat darjatnya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Artinya tuh, Allah yarfa', Allah akan mengangkat darjat seseorang beriman dan berilmu. Jadi antara ilmu dengan iman itu disamakan, setara oleh Allah di situ. Kan hebat itu, luar biasa. Jadi datang ke majelis ilmu karena Allah, jangan karena sianu-sianu. Banda pai wiri sakit te orangnya karena orang tu mah. Turia namanya tu. Banda wiri dah datang ke masjid petang dah. Hari hujan. Tuh ndak mau. Hujan, panas, siang, malam, pagi, sore, kalau ada majelis ilmu datangi. Itu caranya. Orang dulu berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan mencari ilmu. Kalau wak kini, oh masya Allah, ada kipas angin, ada listrik, jalan aspal. Baca dalam sahabat dulu, jalan calik itu, padang pasir, angin panih, ndak tangguang, makanan entah ada entah indah, jauh, bukan dekat. Tengoklah tuh zaman-zaman dulu tuh, zaman sahabat, madu listrik tuh. Yang ada. Kalau zaman apa haji saya waktu ketik-ketik dulu mungkin lampu anu tu lampu cogok, lampu anu itu. Lampu sulu Ambo marason dulu saya waktu ketik-ketik sigi tu sigi namanya pelapa karambiah yang anu tu tu bakabe tu yang karyang tu yang masih tu babaka tu. Tiburi suruh matian, kau ndak bih kau. Kau pulang tu bakal lo lihat. Awak itu cari ilmu pergi ke surau. Kini listrik, jalan aspal. Anak kini manjo-manjo. Ruang baraja kadang pakai AC lah begitu. Ndaknya tiba dah. Makin di AC makin mengantuk la ilaha illallah. Maka ndak usah degi mewah-mewah benar sebenarnya tu. Biarnya sulit dulu. Anak bukan acak mengadu di rumah tu. Makan bagai di pondok. Apa makananmu? Kadang ikan kariang saja ya alhamdulillah syukuri. Nyulik ikan kariang mah. Ayah dulu sama lado saja tu. Duit saja. Caranya. Jangan diajak manja anak-anak kita. Kalau nanti tidak bisa dia mandiri, susah dia itu. Alhamdulillah sekarang 50.000 cukup 2 bulan 3 bulan. Bayang tu 50.000 3 bulan. Degi petang piti tidak mau, tidak usah uyang, masih ada yang kemarin. Ya itu. Jadi jangan. Kalau kita tidak disiplinkan anak-anak kita dari sekarang, tidak. Ikhlas karena Allah. Kemudian semangat dalam cari ilmu. Semangat. Talabul ilmu, utlubul ilmu. Mungkin kita udah tahu hadis itu tuh. Tuntutlah ilmu, cari. Ilmu terus dicari. Didatangi. Kinilah ada tampik gini kok ada masjid. Awak datang kamari, ustaz datang kamari, kita saling berbagi di sini. Kalau dulu baturui ke rumah guru, kadang tak nyaja awak bagai dah, bawa baca cerita saja. Besok guru ka menyebik padih yo, kau maduk di sawah yo, datang yo. Yo jawab. Itu caranya. Pai ke sawah guru, pai ke ladang guru. Itu caranya. Baca sejarah Syekh Burhanuddin. Bagaimana beliau dengan guru beliau? Sangat luar biasa. Burhanuddin itu bukan nama beliau itu, guru beliau yang ngasih itu. Di Aceh. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi semangat cari ilmu. Kau ndak mulai siapa guru kau baca assalamualaikum warahmatullahi muakuk langsung. Di sini ndak ada anak-anak sini kau hebat sedua. Baik, Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, karena kita dibatas waktu. Itu hebatnya kalau ngaji maghrib ke isya kok dibatih. Karena supaya tidak di luar kendali. Semangat cari ilmu, banyak cari ilmu agar kita menjadi orang-orang yang berilmu dalam rangka untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Ila liqa fastabiqul khairat alfa minkum
Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.